Ibu, Waalaikumsalam, Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Cinta apa kabar? Hai, Teh. Baik, Alhamdulillah. Oke, kita insya Allah mulai sebentar lagi nih Teh ya. Oke, siap. Kita ngobrol aja kan ya? Ngobrol aja sama nanti ada yang nanya-nanya, ada sesi tanya jawab dari ini peserta Zoom. Oke. Nanti tadi udah bilang Mate Suci Teh, apa pilih 3 penanya terbaik? Oh, oke. Oke, kita akan mulai nih sebentar lagi ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farah dimanapun berada, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini Jumat 18 September 2020. Kita ketemu lagi di Zoom Talk farah.id. Bersama saya Ovi Sofianur. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang santai penuh inspirasi bersama Teh Cinta. Langsung saja kalau gitu kita sapa tamu istimewa kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Atalia Ridwan Kamil. Teh Oki dan ini sahabat Farah dimanapun berada. Senang sekali siang hari ini bisa berjumpa meskipun kita masih jarak jauh seperti sekarang. Betul. Teh, Mang ada Mang. Alhamdulillah, Teh. Tadi pagi nih saya lihat mengisi sebuah webinar ya tentang perempuan itu Teh Oh ya. iya, jadi memang keseharian saya selama masa pandemi ini dari pagi sampai sore ya begini gitu. Memang ada beberapa kegiatan yang terkait dengan harus hadir di lapangan secara langsung, tetapi sangat diminimalisir sekali. Jadi memang ada perubahan luar biasa dari semenjak COVID dan juga pada masa COVID gitu. Jadi kalau dulu saya memang seringnya tugas lapangan. Jadi keliling Jawa Barat untuk memberikan informasi, sosialisasi, edukasi, penggerakan masyarakat, pendataan gitu ya. Itu ke wilayah-wilayah gitu. Tapi semenjak COVID kan tidak boleh ada berkerumun ya, tidak boleh berkumpul dalam jumlah orang banyak sehingga kita switch sekarang memang harus berpikir kreatif sehingga informasi dan edukasi tersebut bisa tetap disampaikan meskipun jarak jauh seperti sekarang gitu. Ini jadi Teh Cinta untuk pemberitahuan kita selain live di Zoom juga ada di live Facebook ya di Farah Oh, Magazine. ya, ya. Ada. Jadi banyak yang nonton juga di Zoom dan Facebook. Nah Teh, ini kalau tadi kan mengurangi aktivitas juga yang kerumunan, tapi motoran lanjut ya Teh? Ah iya, karena begini. Jadi sesungguhnya kalau saya tanya sama Kang Emil, yang paling aman yang bisa keluar rumah tuh apa? Sebetulnya sepedahan juga bisa. Jadi sepedahan dan motoran tuh aman. Yang tidak aman itu kalau pas berhenti dan berkumpul gitu. Betul, 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 betul. Nah ini Teh Cinta ini lihat nggak di belakang saya nih? Iya, Masih ingat? kayak kenal ya. Teh Ovi, kayak kenal itu siapa ya? Iya, jadi untuk sahabat Farah nih mungkin belum tahu, di belakang saya ini adalah uh, cover edisi perdana Farah Magazine di tahun 2018. Oh iya ya, 2 tahun lalu ya. Nah, dengan Ibu Atalia sebagai bintang sampul. Udah datang ke Bandung waktu itu Teh ya. Nah, Yang dulu muda berarti ya. itu kalau kita waktu itu pemotretan di luar juga sempat dan itu banyak banget yang manggilnya Bu Ali gitu ya. Saat itu masih wali kota Ya, Bandung. Nah, ini Teh di situ ada tulisannya Teh, saya ambil judulnya itu dari kata-kata Teh Cinta waktu itu ya. Karena orang baik tak bisa berdiam diri, gitu ya. Itu alasan kenapa akhirnya tuh masuk ke dunia politik gitu deh. Nah, betul. kalau sekarang nih, ketika ini udah hampir 2 tahun mau jadi gubernur ya Teh ya, udah 2 tahun ya Emil ya. Jawa Barat. Nah,
ada nggak apa ya nilai-nilai lain atau motivasi lain sehingga Teteh akhirnya bilang oke siap nih untuk cakupan tugas yang lebih luas, kemudian juga masyarakatnya tentu lebih banyak, tantangan lebih besar gitu Teh. Gimana Teh? Ya, jadi gini, Teh Ovi. Jadi pada satu masa, kadang-kadang berbuat kebaikan itu menimbulkan, kalau kata saya sih sama istilahnya dengan kecanduan gitu ya. Sama seperti halnya kalau kita sedang memberi sesuatu kepada orang lain, kok kita bahagia, kok kita jadi pengen ngasih lagi, pengen ngasih lagi, pengen ngasih lagi. Nah, ini juga sama. Ada satu masa, kita akan berada pada satu titik ketika satu capaian sudah dilakukan, kita ingin melakukan capaian-capaian lain. Dan itu yang saya lihat juga terjadi pada Kang Emil dan saya. Jadi Kang Emil ini orangnya tidak pernah berpuas diri begitu. Ketika dia mencapai satu tahapan, dia merasa bahwa begitu banyak lagi di luar sana yang harus dilakukan. Jadi kalau waktu dulu levelnya adalah Kota Bandung, dan pada waktu itu 350 lebih penghargaan dari berbagai macam, dari mulai Adipura, terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan berbagai macam dinas juga itu kan. Kemudian juga karena dukungan dari berbagai pihak, karena keluarga besar itu kan di Jawa Baratan ya. Jadi Kang Emil itu ada turunan Subang, ada turunan Sumedang, ada turunan ada turunan jadi bingung sih deh. Jadi sejauh Baratan, termasuk saya juga, saya orang Kabupaten Bandung, saya juga ada turunan Garut dan Tasik. Jadi memang kami itu keluarga Jawa Barat gitu. Nah sehingga ketika orang-orang melihat keberhasilan pada waktu itu Pak Wali, pada waktu itu Kang Emil ya di sana, banyak yang mendorong untuk masuk ke sebuah TV yaitu di Jawa Barat. Nah memang saya juga berpikir Kang Emil ini tidak akan repot gitu ngurus ke Bandung aja kok masih asariwe. Karena saya saja menjadi istri wali kota pada waktu itu, agenda saya bisa 8 agenda gitu dalam satu hari. Jadi di mobil itu saya pernah cerita ya, mobil itu sudah kayak artis aja, itu baju macam-macam dari mulai baju organisasi, baju lapangan gitu ya, baju olahraga, kemudian baju kalau ada kebaya gitu ya, atau baju yang agak resmi, baju pesta dan lain sebagainya ada di mobil. Karena saya dibiasakan untuk berusaha menghormati orang lain dengan apa yang bisa saya lakukan. Jadi sempat juga saya begini, aduh ngapain harus gini amat gitu. Tapi ternyata dengan cara kita satu saja tidak salah kostum masuk ke satu tempat, orang merasa dihargai gitu ya. Kebayangkan misalnya kita pakai baju santai, tapi undangannya adalah undangan resmi gitu ya. Yang orang berbatik kan juga nggak matching. Nah jadi memang ada beberapa hal, meskipun setelah pada kondisi tertentu, saya berharap orang yang memahami saya gitu, karena usaha mas sudah kadang-kadang juga ganti baju di mobil gitu. Jadi mobil saya mah ada gordennya, atau pinggir dulu ikut ke pom bensin lah ganti baju, atau ke musola masjid dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan. Nah jadi seperti itu. Jadi bahwa tadi sesuatu yang baik itu bisa membuat kecanduan juga, seperti halnya sesuatu yang buruk. Oleh karenanya saya kira selama itu positif, saya mendukung Kang Emil 100% terkait dengan apa yang diupayakannya. Karena saya beruntung sekali sebetulnya. Kalau Kang Emil itu tipe orang yang dia ketika melakukan sesuatu, dia sepenuh hati banget. Dia tidak bisa dipatahkan dengan apa yang orang sampaikan gitu ya. Contoh dulu, dengan keterbatasan anggaran pemerintah terkait dengan program-program di Kota Bandung, Kang Emil ya sudah, kalau begitu kita coba dengan cara lain, itu misalnya dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, dengan akademisi, dengan para pengusaha. Jadi CSR itu dibuka kerannya seluas-luasnya, tapi melalui wadah. Jadi ada forum TJSL waktu itu. Nah itu pun yang terjadi di Jawa Barat. Jadi apapun harusnya tidak menjadi kendala, karena manusia itu diberikan pengetahuan, diberikan kemampuan adaptif, termasuk juga kemampuan untuk selalu mencari solusi dari berbagai tantangan. Gitu. Jadi itulah kenapa Teh saya kira saya juga penting sekali untuk mendukung Kang Emil. Dan terutama yang paling menarik Teh, karena gini, saya juga sebetulnya orang yang senang sekali. Kalau kata Kang Emil, saya itu orangnya senang bertemu dengan orang, senang tampil, istilahnya sanguinis gitu ya.
Kalau Kang Emil sesungguhnya beliau itu melankolis, dia itu arsitek. Dia itu senangnya yang berdiam diri, merenung, menggambar, menuangkan ide dan lain sebagainya itu dalam kesendirian. Sementara saya itu sama itu orangnya ya pengen tampil gitu ya. Nah, jadi pada satu masa ya Kang Emil juga tahu bahwa saya sebetulnya mampu gitu untuk menjadi apapun yang saya inginkan. Tetapi dengan kata-kata ajaibnya Kang Emil cuma bilang bahwa gini, Teteh, saya butuh Teteh. Saya ingin Teteh ada bersama saya, mendampingi saya dimanapun berada. Jadi dia bilang, saya butuh Teteh. Itu saja sudah cukup. Kata-kata itu sudah cukup, kalimat itu sudah cukup bagi saya untuk kemudian saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini, meskipun ini sebagian besar adalah untuk Kang Emil gitu ya. Jadi manfaatnya lebih banyak untuk Kang Emil gitu karena saya sebagai istri. Tapi saya bahagia karena apa? Karena beliau itu menghargai apa yang saya lakukan seperti itu. Nah Teh, tadi di mata orang juga kelihatan tuh kan, aduh Teh Cinta ini ya selalu periang gitu kan, ceria, periang, kemudian tenang gitu loh. Nah sebenarnya apa sih Teh yang Teteh lakukan dan apa sih kuncinya supaya ya itu tadi bisa kuat menjalankan apa yang tadi Teteh sebutkan? Ya, jadi gini Teh, saya itu sesungguhnya orang yang selalu bersyukur. Nah ini jadi kuncinya memang bersyukur. Jadi dari semenjak dulu saya ingat sekali Teh, dulu ya tolong agak dibatasi karena saya senang bicara ya. Jadi nanti kalau Nah, kelamaan tutup aja. Jadi gini Teh, saya itu orang yang bersyukur terkait dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada saya. Proses saya bersama Kang Endo tuh betul-betul dari nol gitu. Kami menikah dengan awal ingat sekali saya punya panci hanya satu, itu panci bikin dimasak untuk apapun. Dari mulai bikin telur, bikin nasi, bikin segala macam itu di panci yang satu itu. Pelan-pelan jadi bisa beli rice cooker dan lain-lain. Tapi itu proses semuanya. Nah, saya merasa bahwa semua perjalanan hidup yang kata orang teh, saya sempat begini kan dulu tinggalnya di Amerika ya. Di Amerika pun jadi bahasanya mungkin jadi warga miskin Amerika gitu ya. Kalau istilah tanda kutipnya. Nah, pada waktu itu orang sampai ada yang bilang, "Bu, kasihan amat ya Kak Enda sama eh, Lia." Oh, dulu dibilangnya Lia. Sama Lia di sana teh ya ampun katanya ke rumahnya itu yang namanya meja buat tamu gitu. Itu adalah dus yang dikasih apa tuh namanya taplak gitu ya. Ya mungkin orang aneh aja. Tapi saya tidak pernah itu merasa jadi beban gitu. Proses kali itu saya ingat banget dulu waktu nikah dengan saya kan gajinya 500 ribuan lah gitu ya. Kok cukup ya gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Terus tambah sedikit sih, kok cukup? Kalau cukup. Dan Kang Emil kaget pada waktu itu, saya ingat sekali, pada waktu Kang Emil mau sekolah, kan kita tuh sangat terbatas, gaji Kang Emil tuh sangat terbatas pada waktu itu. Saya juga hanya ngajar ngaji di sekolah Sabtu lah gitu ya pada waktu itu. Sama adalah membantu ada program-program dokter, saya cuman jadi tukang survei lah gitu. Nah, tapi Kang Eni kaget karena pada waktu Kang Eni bilang teh mau sekolah lagi katanya gitu di mana di UC Berkeley tapi hanya partial scholarship jadi artinya hanya sebagian saja hanya biaya sekolahnya saja tapi biaya hidup nggak ada. Oh ya udah terus saya buka celengan saya bilang Kang Emil ini saya bilang saya punya tabungan silakan dipakai. Dia kaget karena dia bilang hah perasaan nggak asa nggak mungkin katanya dengan gaji dia setiap bulan gitu kakak bisa punya uang sebanyak ini saya bilang ya kita cukup aja. Nah jadi semua proses itu tidak pernah saya lakukan dengan berat hati gitu jadi semua happy aja semua proses susah senang ya dibawa mengalir saja gitu. Nah jadi saya merasa bahwa hidup mah ya harus kita yang bagaimana apa namanya meresponnya gitu jadi kita harus bahagia. Nah dari situ kemudian saya juga menerapkan ini kepada para ibu-ibu nih. Saya sampaikan juga pada ibu-ibu karena kaitannya dengan COVID juga kan sama ya. Ini bebannya luar biasa gitu buat para ibu, apalagi banyak yang terkena dampak ekonomi, begitu ya. Ada yang di PHK, ada juga yang mungkin anggota keluarganya juga kena dan sebagainya. Wah itu luar biasa. Saya sampai kadang-kadang suka nangis juga gitu ya mendengar curhatan warga gitu. Tapi itu adalah bagian yang terpenting gitu bahwa kita khususnya perempuan itu harus tahan banting, dia harus struggle, dia harus tampil prima dan tanda kutip bahwa
Tidak boleh ada orang yang tahu bahwa dia mengalami banyak masalah gitu. Dia harus lihat happy. Dia harus juga menenangkan suami dan anak-anaknya. Nah, itulah yang kenapa kemudian saya switching loh, Teh. Jadi saya itu dulu orangnya introvert banget. Jadi kalau mama bilang, saya itu kalau nggak ditanya tuh nggak akan ngomong gitu. Itu Gitu ya. waktu kecil saya. Nah, tapi dalam prosesnya, saya merasa bahwa ternyata rugi ya kalau nggak bisa ngomong gitu. Rugi ya kalau tidak bisa menyampaikan maksud hati, kok orang tuh gimana sih? Saya maksudnya ini kok mereka yang lain gitu. Jadi saya mencoba untuk merubah diri sendiri. Jadi siapa bilang bahwa orang-orang itu tidak bisa berubah? Semua orang bisa berubah. Nah, karena saya mengalami itu sendiri. Jadi saya yang tadinya boro-boro mau bisa ngomong di depan gitu. Sekarang mungkin ada ribuan panggung sudah saya datangi, saya hadiri, saya bicara di atasnya begitu. Itu karena apa? Itu karena proses. Nah, Hmm. jadi kemampuan adaptif manusia itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa terjadi pada siapa saja. Jadi saya mengingatkan dan juga saling menyemangati saja begitu sama ibu-ibu dimanapun berada supaya mereka juga tetap semangat gitu dalam kondisi apapun. Gitu, Teh. Ya, sahabat-sahabat para ya, kita baru 15 menit udah tercerahkan nih Teh. Loh, ini sudah 15 menit ya? Ternyata Ya ternyata kerasa Teh, karyawan baru 3 menit. baru lagi satu kali tuh Teh. Tapi, kemudian nih, sudah pandemi ini bagaimana sih Teh, kalau anak-anak mungkin sudah besar ya. Nah, boleh nggak sih sedikit cerita tentang si ganteng yang hadir di tengah-tengah Kang Emil dan Teh Cinta itu Teh? Ah iya, jadi Bagi gitu apa Teh. sekarang mungkin orang tanya. Kemudian Ar- apa sih pengaruhnya sekarang ya Arkana? Arka Bukan itu Teh baru 3 mingguan, followersnya sudah 50.000. Ini jadi ngikut. selebgram anak kecil, baby selebgram. Jadi gini Teh, cerita tentang Arka itu adalah terkait juga dengan saya Kang Emil pada waktu itu ingin sekali punya bayi lagi. Dari usia saya 36 tahun. Nah, dari Oke. setahun yang lalu kira-kira. Pada waktu itu saya bilang sama anak-anak, sama kakak Ariel sama Ade Zara, Teh, Mama sama Papa punya bayi lagi ya. Kalian pengennya punya adik? Enggak, begitu. Waduh, enggak. Kenapa? Enggak mau kata kakaknya. Satu aja pusing gitu. Nah, jadi ya udah. Terus kemudian pada usia saya 40-an, terus kata Kak Emil, Teh, kalau terlalu tua kan resikonya tinggi. Udah sekarang kita program aja. Ayo, ya. Tiba-tiba Kang Emil mendapat penghargaan dari Presiden, ya, keluarga berencana itu loh, ya. KB Lestari lah segala macam. Sampai pada waktu itu Kepala Dinas mohon-mohon, Ibu please katanya jangan program lagi gitu. Kenapa? Ibu sudah ada di mana-mana dengan Bapak, itu ada di banner, ada di spanduk, ada di TV, ada di mana-mana itu program dua anak cukup. Terus tiba-tiba masa Ibu hamil pada usia yang risiko tinggi kan gitu. Nah terus, aduh, saya diskusi sama Kak Emil gimana? Ya udahlah Teh, mungkin memang rezeki kita dua. Nah, tetapi kan masih banyak peluang, yaitu ini banyak coba, kan kita sering tuh datang ke rumah yatim. Terus di rumah yatim itu kan banyak sekali anak-anak yang tidak, ya maksudnya tidak ada yang mengasuh begitu dalam bentuk keluarga. Jadi di sana juga diasuh dengan cukup baik, tapi tidak dalam bentuk keluarga. Jadi kata kami udah kita mungkin ngambil anak yatim piatu aja yuk, katanya gitu. Terus saya bilang, oh, oke. Okay. Nah itu teh 5 tahun yang lalu. Nah 5 tahun yang lalu itu kita sepakat nih. Jadi gimana? Ya udah kita datang ke rumah yatim macam-macam rumah yatimnya teh. Ya udah jadi kita mau ngambil anak apa nih? Mau ngasuh anak laki apa perempuan? Perempuan ya, oke sepakat perempuan tadinya teh. Nah jadi Oke. kita sepakat punya anak perempuan. Terus kemudian tiba-tiba eh itu sebenarnya udah 3 kali, 3 kali. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga tadinya mau anak perempuan. Jadi memang ini tuh jodoh dari awal tuh seperti ini ya. Jadi pada saat saya mencari nih, pada dapatlah informasi dari mana akhirnya datang ke salah satu rumah yatim piatu. Dia menyampaikan ada 3 anak di sini katanya, mangga dilihat. Semuanya perempuan kan? Ada yang 1 tahun dan 6 bulan, ada yang 7 bulan. Pas ke sana ada yang cocok nih, namanya Debay, sama saya di pangku-pangku gitu ya. Ayo udah Pak ini aja kayaknya mirip-mirip deh gitu ya, karena ada dada sipit putih gitu kan. Nah, besoknya saya datang lagi ke situ, mangku-mangku lagi Debay. Sampai kan kata pengurus yayasan itu Bu, kalau bisa mah sering dulu biar ibu tuh betul-betul yakin bahwa memang
akan mengasuh anak ini, karena kan ini bukan anak kucing ya gitu. Jadi harus betul-betul ada bonding gitu loh dalam hati gitu lah. Nah kemudian akhirnya ya udah ini aja, eh, Debay aja gitu ya, anak perempuan ini. Nah pas saat ke sana lagi ngeong-ngeong Debay gitu ya, Kang Emil tiba-tiba lihat ke bawah. Nah di bawah itu ada kayak matras, terus ada anak anak-anak yang lagi gitu ya, balita, maksudnya yang masih 6 bulanan gitu, lagi onggong-onggong gitu, ada beberapa, ada kalau nggak salah ada 3 anak. Terus tiba-tiba Kang Emil lihat ke bawah itu, terus dia bilang, yang itu aja, gitu. Kan saya kaget, itu mah laki-laki. Ya itu aja. Saya kan bingung. Sampai ke rumah saya pikir, biarin aja dulu gitu kan. Tiba-tiba itu yang namanya Kang Emil itu sampai ke inti-inti, terus sampai terus ke saya. Terus saya bilang gini, pokoknya kalau nggak perempuan gak usah gitu. Kita kan nggak boleh gitu katanya. Kalau udah punya niat harus katanya itu bagus niatnya ibadah seperti eh, Rasulullah pun menyampaikan bla 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 gitu-gitu ya segala macam. Aduh saya bilang pokoknya nggak mau kalau nggak perempuan nggak mau terus gitu. Kak Emil sampai gini yang lucu adalah kalau sholat itu Kak Emil sholat di depan. Jadi Arka itu dulu namanya adalah Denis. Denis itu adalah panggilan saja karena pada waktu itu yang namanya anak di rumah yatim harus ada nama aja lah. Makanya namanya ada Deba, ada Denis, ada segala macam gitu ya. Yang penting nggak sama dengan yang lain. Nah, tiap sholat itu lagi sholat. Terus Kak Emil komat gitu. Terus dia lihat ke belakang, siap-siap ya maksudnya kita semua ya. Terus langsung bilang gini, sampai kayak nepuk-nepuk gitu. Dia bilang, siap ya Denis, gitu. Aduh, kata saya teh, ini saya terintimidasi. Terus saya waktu itu ikut sidang usulan riset, yang saya lagi kuliah lagi. Terus alhamdulillah tuh dapat A. Saya bilang, alhamdulillah. Teteh, aduh, meskipun susah banget nih dapetin nilai A nih, karena banyak banget yang harus direvisi segala namanya itu berkat doa Denis gitu. Jadi saya kan tertekan ya. Setiap hari ngomongin Denis aja. Terus lama-lama saya bilang, ya udah deh kalau kayak gitu kita niatkan gini aja kalau misalnya Denis tidak ada masalah ya udah kita ambil Denis. Tapi kalau ada satu saja masalah yang menghalangi dia untuk menjadi bagian dari keluarga kami, gak usah kita kembali lagi ke dia gitu. Itu mah ternyata dihubungin lah dari tugas rumah yatim itu disampaikan gini, Bapak Denis ada masalah enggak? Oh enggak, Denis mah nanti hari Minggu juga boleh. Itu teh hari Rabu dong. Hari Minggu juga boleh dibawa pulang. Hah? Atau saya kan kaget. Ya Allah, ya itulah jodoh namanya ya. Jadi akhirnya itulah cerita mengapa kemudian Arka menjadi keluarga saya dan informasi hari ini alhamdulillah sudah mendapat izin pengasuhan penuh dari dinas sosial. Jadi di Arka sudah bagian dari keluarga kami. Baru tadi pagi alhamdulillah. Dan yang paling menambah ini ya Teh, cerianya beda lagi ya Teh di rumah ya. Oh Lebih iya, lagi ya. tiap hari seperti ada boneka hidup gitu loh Teh. Oke, sahabat Farah, di sini seperti tadi sudah saya bilang bahwa kita ada sesi tanya jawab dan nanti Teh Cinta akan memilih 3 penanya terbaik ya Teh ya. Yang akan mendapatkan ada souvenir ini Teh buat penanya terbaik, ada 3 masker cantik. Ini seperti yang saya pegang. Maskernya terbuat dari kain yang berkualitas tinggi, desainnya sangat cantik, dan ini adalah karya dari desainer Indonesia Mbak Leni Rafael. Mbak Leni Rafael ini concern sekali dengan wastra Nusantara, kain-kain Indonesia, dan sudah membawa kekayaan Indonesia ini ke mancanegara. Gitu. Ini sudah antri Teh pertanyaannya, jadi langsung aja nih Teh ya. Kita mulai. Ini yang pertama dari Mbak Nining. Mbak Nining, Assalamualaikum Teh Cinta sebentar. Apakah ini yang pertama benar Teh Nining ya? Yang pertama ya? Punya, bukan ya? Oke. Saya baca dulu yang kedua ini. Dari Mbak Amelia dari ermol.id. Ibu Gubernur, saya mau tanya satu, bagaimana pendapat Ibu soal peranan ibu rumah tangga di tengah pandemi COVID-19? Karena banyak ibu yang saat ini
yang memegang peranan sentral, urus anak sekolah tapi di rumah gitu ya, Teh Cinta ya, dan juga pekerjaan mereka dan juga bagaimana menjaga kesehatan keluarga. Boleh nggak sih Ibu sharing resep untuk menjaga diri dan juga menjaga kecantikan untuk para ibu-ibu muda di sini? Silakan Teh. Jadi sharingnya sering menjaga kecantikan apa menghadapi COVID ini? Dua nih, jadi Dua dua ya? pertanyaannya Teh. Atau ini bisa satu sesi sendiri? Oke, gini, saya Ya, persingkat aja. ada dua Teh. Yang pertama, Ya, yang pertama tadi dalam menghadapi COVID ya, peran perempuan menghadapi COVID. Jadi gini, dalam kaitannya dengan peran perempuan ini menjadi sosok yang sentral saya kira. Pada masa pandemi ini, fungsi menjadi seorang ibu dan perempuan dalam keluarga itu menjadi sosok yang sentral. Bagaimana perempuan ini mempersiapkan luar biasa dari mulai urusan spiritual gitu ya, urusan otak juga, urusan hati juga, termasuk urusan perut. Nah, kita sedikit saja saya sampaikan terkait dengan urusan spiritual. Kita harus menjaga diri kita, juga mengingatkan kepada anak-anak kita apa bagaimana pentingnya daripada kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kegalauan dan lain sebagainya itu sebetulnya karena kita harus kembali berserah diri kepada Allah bahwa sesungguhnya kejadian ini adalah kehendak dari yang Maha Kuasa gitu ya. Nah kemudian juga mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa itu ya dengan beribadah. Nah momen-momen kebersamaan dengan keluarga itu yang membangun adalah ibu begitu. Jadi bikin apa namanya jadwal begitu ya, memberikan apa namanya pendampingan dan sebagainya itu adalah tugas ibu. Nah kemudian juga terkait dengan fisik. Tugas seorang ibu penting sekali untuk tadi menerapkan apa yang menjadi kewajiban bagi anggota keluarga. 3 MT jangan lupa ya. Jadi bahwa menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan pakai sabun itu menjadi satu hal yang diberikan oleh orang tua terkait dengan kebiasaan baik tersebut. Nah, kemudian juga jangan lupa bahwa urusan perut itu juga urusan ibu. Bagaimana memberikan makanan terbaik bagi anak kita, bergizi tinggi supaya apa mereka daya tahan tubuhnya, termasuk juga mengingatkan untuk olahraga. Banyak yang bilang, Bunda, Pak, udah gimana? Ada rumahnya tadi gang, susah, atau kan saya tinggal di apartemen, susah, tempat sarana kesehatan ditutup dan lain sebagainya. Hey, sekarang mah dimanapun sebetulnya bisa ya. Kita bisa melakukan planking, lihat atau ada yoga, ada apa segala macam gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, termasuk juga begini, beban para ibu saat ini bertambah. Karena, nah ya tidak saja mereka juga harus ngurus double kan. Ngurus keluarga itu kan jadi double, karena anak banyak di rumah. Jadi artinya makan harus nambah ya, mempersiapkan keinginan mereka mau ada snacknya, terus makannya juga jadi banyak dan lain sebagainya gitu ya. Beberes juga jadi nambah, cucian jadi nambah, segala macam jadi double gitu. Belum lagi urusan lainnya, yaitu bagaimana kita mendampingi anak belajar. PR lagi. Nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran yang baik itu sebetulnya bisa dipelajari dengan cara kita membuka diri dan membuka wawasan. Jadi jangan sampai kita kalah sama anak. Saya pun sama demikian meskipun anak-anak sudah besar, ketika mereka tanya, oh mohon maaf, kita harus terlihat lebih pintar dari mereka gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar cepat. Nah, jadi para ibu-ibu dan perempuan dimanapun berada juga harus terus membuka wawasan diri. Terkait dengan COVID yang katanya sekarang, Bu, ini mah, wah, bikinan pemerintah ini mah, katanya gitu. Atau apalah istilah-istilah lain yang ada di masyarakat. Ya kita bisa membantu untuk, apa namanya, memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah juga terkait dengan emosi. Bagaimana supaya anak tidak bosan di rumah, bagaimana supaya anak juga tetap terjaga secara emosinya, tidak betean dan lain-lain. Itu kembali juga kepada kita bahwa anak itu sebenarnya kan peniru ulung. Jadi sebelum membuat anak kita bahagia, kita bahagiakan dulu diri kita. Ya, karena kan anak itu melihat semua yang kita lakukan, melihat ekspresi kita, melihat mimik kita. Mereka melihat semuanya, sehingga ketika anak kita ternyata menjadi anak yang galak gitu ya, goreng adat gitu ya,
Coba dicek dulu apakah orang tuanya sama enggak gitu. Jangan-jangan apalagi sekarang masa COVID jangan nyalahin lingkungan dan anak-anak banyaknya sama kita gitu ya misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga menghilangkan stres itu. Nah, ini saya kasih tips dulu nih sama teman-teman. Saya juga dapat dari para psikolog ya. Jadi kalau untuk menurunkan tensi, lagi emosi, kadang-kadang juga kita kesel di rumah tuh ya ampun berantakan melulu, ya ampun kenapa sih baru dimasakin udah habis lagi, mau minta lagi, belum lagi suami bikin kesel karena dia kesel di pekerjaannya, pulang kesel. Makanya nih hati-hati nih kasus perceraian di Jawa Barat tinggi sekali. Kenapa? Karena komunikasi. Karena urusan komunikasi yang berakibat dari ekonomi biasanya seperti itu, berakibat dari uh, percekcokan di rumah tangga dan lain-lain. Nah, jadi kalau lagi tensi tinggi, jangan lupa turunkan dengan cara kalau kita di Islam wudhu ya. Kalau wudhu ataupun bisa dilakukan dengan yang lain, namanya grounding. Grounding itu terlentang di lantai, tanah, rumput atau apapun gitu ya, tarik nafas, turun nafas itu supaya kita relax gitu ya, relaksasi. Atau kalau orang yang suka yoga, yoga. Atau kalau saya biasanya pijat-pijat jari gitu ya. Kalau misalnya lagi marah gitu, kalau lagi marah pencet-pencet yang sini gitu ya. Terus kalau misalnya lagi sedih, pencet-pencet yang sini. Lagi khawatir, pencet-pencet yang sini gitu ya. Seperti itu. Itu sedikit saja saya sampaikan. Nah, jadi yang paling penting adalah kita selalu berada dalam lingkungan positif sehingga nanti mudah-mudahan semuanya positif gitu ya. Nah itu. Kalau yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya tadi kalau kecantikan juga kecantikan ya. Nah, oh ya gini, saya itu semenjak COVID, karena kebetulan di Pakuan ini ada lapangan, lapangannya itu adalah lapangan badminton. Saya itu dulu nggak suka badminton, tapi karena kemudian kondisi tidak bisa kemana-mana pada waktu itu, ya saya berarti harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara apa? Oh ya udah, harus makan yang sehat dan berolahraga. Kalau saya ini sebetulnya makannya banyak sekali. Saya nggak, saya tidak berhenti sebelum kenyang gitu ya. Padahal itu salah. Tapi kemudian kenapa saya bisa menjaga makan? Karena satu-satunya bisa saya lakukan hanya puasa, saum. Jadi saya coba sebutkan semua jenis yang namanya diet. Dari mulai OCD gitu ya, keto, kemudian apa mayo, kemudian apa sok sebutkan. Yamaguchi, apa segala macam, saya sudah semua. Dan tidak ada satupun yang berhasil. Satu-satunya yang bisa membuat saya berhasil hanya saum saja. Saya sempat juga dulu saum Daud, tapi ternyata agak repot itu karena undangan ya. Jadi gini, kalau saum Senin Kemis orang sudah tahu. Jadi kalau sekarang mengundang saya, oh Kemis, mereka paham. Tapi kalau saum Daud karena dia tidak selalu di hari Senin, tidak selalu di hari Kamis gitu ya, berbeda-beda setiap minggunya. Jadi orang yang bingung, aduh ibu kita udah nyiapin ibunya saum ya, kepaksa buka lagi jadi gagal gitu ya. Nah, tetapi bagi saya sebetulnya minum, kemudian juga saum, kemudian olahraga sudah cukup bagi saya gitu untuk menjaga kesehatan tubuh saya di usia saya sekarang gitu. Jadi kalau orang bilang Bu Cinta kok asa seger, ya alhamdulillah ya itu mungkin karena pola pola makan, pola hidup saya juga diatur sedemikian rupa gitu. Oke Teh. Teh ada pertanyaan Anissa Rohma nih Teh. Pernah nggak sih Teh merasa bosan dengan berbagai aktivitas sosial juga ya ke masyarakat itu? Bagaimana Teh? Karena kan itu melelahkan gitu. Ya, gini, pernah. Sesungguhnya aktivitas sosial itu adalah sesuatu yang saya sukai banget. Saya itu orangnya dalam keadaan capek sekalipun, kalau saya kemudian Bu Cinta harus bicara, oke, saya senang. Lagi capek di mobil gitu ya dari tiap agenda gitu, udah sampai happy lagi gitu. Itu saya gitu. Tapi ada satu masa kok bosannya gini terus gitu. Ada. Nah, oleh karenanya memang kita tidak boleh berhenti untuk berpikir, berkreasi, membuat kreativitas dalam setiap kali momen apapun gitu. Nah, jadi kalau saya, contoh saya itu dulu ada program keliling kota kabupaten. Nah, kemudian awalnya sih cuman urusannya kaitannya dengan PKK. Saya bilang kalau PKK aja saya bosen dong tiap keliling urusannya ke posyandu doang gitu. Saya bilang udah
kita bikin lagi program yang berkaitan erat, yaitu PAUD, karena saya sebagai Bunda PAUD gitu ya. Karena saya capek, bayangkan saya punya 17 organisasi ya, baik sebagai ketua secara langsung maupun pembina. Tapi semua harus, termasuk bunda-bunda itu, semua harus turun ke lapangan. Kan capek ya, bayangkan semuanya harus kita in charge langsung. Karena untuk urusan bunda literasi, bunda PAUD, bunda genre, yang bunda-bunda itu nggak ada perwakilannya gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya saya berpikir ya udah kalau gitu bikin uh, cara baru di zaman saya mah semua disatukan dalam rangkaian kegiatan Starling namanya siaran keliling. Jadi dari mulai pagi 8 agenda sampai siang itu semua saya jabanin tapi semua beda-beda organisasi. Dengan semua kegiatan yang kalau ke lapangan kan itu tidak pernah sama. Jadi saya juga nggak tahu teh mungkin kalau dikasih sebuah kegiatan yang berulang-ulang sama seperti dulu saya sebagai pegawai tok gitu mungkin saya juga bisa mati sambil duduk gitu ya mati kebosanan. Nah tapi alhamdulillah ternyata Allah memberikan peluang saya untuk melakukan banyak hal. Jadi alhamdulillah tadi dengan kreativitas, terus kemudian dengan bertemu orang baru kan tidak pernah ada orang yang sama. Itu selalu tantangannya berbeda teh. Dan tidak selalu semua orang baik sama kita. Ada juga yang menolak gitu ya, ada juga yang cuek gitu, macam-macam. Tapi justru kondisi seperti itu buat saya menjadi tantangan. Kalau saya senang happy. Jadi oh iya ya berarti ini harus gimana nih caranya gitu untuk kemudian kita menyapa mereka, memberikan informasi ke mereka dengan cara-cara yang mungkin bisa mereka terima gitu. Jadi uh, ini karena programnya selalu program kepada masyarakat itu tidak pernah membuat saya menjadi bosan. Dinamis ya teh. Oke teh, ada lagi yang nanya dari Mbak Nining. Adakah ritual dengan keluarga sebelum melakukan aktivitas teh? Biasanya. Ritual pagi maksudnya? Sebelum melakukan aktivitas, nggak ada sih. Kita biasanya begini, kalau pagi-pagi, kecuali kalau sama yang kecil ya, jadi gini, ada ritual yang berubah gitu. Kalau dulu kan ada ke sekolah, karena sebelum masa COVID kan, ada ke sekolah berarti ada kumpul dulu sebentar minimal di meja makan, yang satu ngapain, saya nyiapin apa. Tapi ketika sudah masa COVID, itu berubah luar biasa. Apalagi muncullah ADRK. Setelah ada ADRK kan justru ritme saya jadi pabelit gitu ya. Kenapa? Karena ya saya harus malam kan nemenin ya. Saya tidur sama DRK, terus pagi-pagi saya panggil teteh Zara temenin, saya kan ke masjid subuh. Nanti dari situ baru untuk nanti ada asisten saya dan lain sebagainya itu pagi-pagi biasanya bantuin ngemandiin apa segala. Jadi ngerubahnya di situ. Dan anak-anak juga kan sekarang adanya di rumah, jadi ya kita nggak ada yang secara rutin banget sama setiap hari nggak ada. Tapi setiap hari selalu ada hal baru gitu. Apalagi semenjak ada DRK. Gitu teh. Oke, ini ada Mbak Yunilawati mau tanya nih Teh. Sejauh ini peran ibu seharusnya kan menghadapi sekarang tuh bagaimana ya Teh? Tadi udah dijawab ya Teh ya. Iya. Tentang hal ini. Jadi memang kesibukan kita ya tetap memang harus kita jalani ya sebagai ibu. Ada lagi nih dari oh ini mau nanya langsung, ada yang mau nanya langsung ya Mbak Irma. Ada Mbak Irma, boleh Teh ya? Ini ada yang mau nanya nih Teh. Mbak Irma dari Indramayu. Ada Mbak Irma? Teh Irma? Oh, udah dibacain aja ya. Oke, oke, oke. Oke, ini saking banyaknya Teh, maaf nih Teh, saya agak sedikit ini bingung ini banyak sekali. Oke, Teh, kita ambil dari Mbak Irma, Teh Irma ini adalah dalam menjalankan peran sebagai istri pasti ada perbedaan pendapat dengan suami. Ya. Bagaimana sih? Irma, gini. Hmm. Banyak orang yang bertanya, Bu Cinta, kok kayak adem ayam sama Kang Emil? Apakah tidak pernah ada diskusi, tidak pernah ada percekcokan, tidak pernah ada beda pendapat dan lain-lain? Saya bilang kalau beda pendapat mah banyak dan sering. Tapi kemudian kok kayak nggak pernah, memang saya nggak pernah berantem sama Kang Emil. Sangat jarang sekali, mungkin bisa dihitung jari. Dalam perjalanan saya 23 tahun menikah dengan Kang Emil. Mengapa? Nah, karena kita nih sebagai perempuan dan mungkin juga ada para lelaki di sini, kita harus tahu kapan kita harus diam dan menjadi pendengar.
Nah, ini adalah tips komunikasi untuk semuanya. Jadi, kenapa kasus perceraian tinggi sekali di Jawa Barat? Terindikasi karena percekcokan yang kebablasan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat wajar. Bahkan ada orang yang baru sehari menikah, besoknya ada kaget karena mungkin beda latar belakang, budaya, dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah tadi kita jadilah pendengar yang baik pada saat orang lain berbicara. Nanti gantian. Nah, kalau saya dengan Kang Emil. Kang Emil itu kan pasti dengan berbagai beban pekerjaannya. Kang Emil tuh sekarang tensinya sangat tinggi sekali. Tensi itu dalam arti tensi terkait dengan beban pekerjaannya. Jadi ya terkait dengan COVID. Bayangkan seorang pemimpin melihat warganya sakit gitu ya, sampai ratusan orang meninggal akibat COVID itu mana ada yang merasa bahwa biasa-biasa saja, sama gitu, sedih gitu. Bahkan mencari cara bagaimana. Jadi ke rumah itu kan suka baru rutin kalau istilah Sunda nanti atau naonnya ya bete lah mungkin gitu. Jadi serba salah gitu. Nah pada waktu itu saya nggak ikut-ikutan jadi naik sepaneng gitu, nggak ikut-ikutan jadi kenapa sih ini gitu ya, enggak. Tapi kita sabar, kita dengarkan dulu. Jadi kalau misalnya dia lagi agak keras, agak tinggi, kita dengarkan dulu, oh gitu. Meskipun dalam hati kita gini, perasaan nggak gitu deh. Yang diomongin itu salah, maksudnya nggak gitu gitu. Tapi pada saat itu kita dengarkan dulu sampai dia selesai bicara. Setelah keluar semua unek-unek, kesel segala macam, ya udah dulu aja nggak apa-apa. Nah nanti, di momen lain, misalnya sambil nonton TV bersama gitu ya, atau lagi di kamar sebelum tidur, kita ngobrol, sampaikan, tadi teh perasaan dah bukan seperti itu gitu. Itu maksudnya tuh ya, kalau yang tadi tuh nggak gitu nih, yang saya dengar adalah begini 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 gitu, atau perasaan teteh mah nggak begitu, begini begini begini. Itu disampaikan pada saat dia dalam keadaan tidak marah. Nah, sekarang kasus yang terjadi adalah yang ini bicara, yang ini bicara, yang ini marah, yang ini tambah marah, ini tambah marah, ini tambah marah, akhirnya tercetuslah saya cerai kamu gitu, seperti itu. Nah jadi penting. Jadi jawabannya teh, sebagai perempuan kita harus tahu kapan kita harus berhenti bicara dan menjadi pendengar yang baik gitu. Oke, Teh Cinta. Ada Mbak Elza Uci dari Aceh. Mau bertanya langsung? Dari jauh ya? Iya ini. Mbak Elza Uci, mau tanya langsung, Mbak? Halo Teh. Ada Mbak Elza. Silakan Mbak Elza langsung ke Teh Cinta nih. Oke, halo Teh. Halo saya. Halo. Halo. Teh Cinta, dengar suaranya Mbak? Putus-putus ya, Teh? Putus. Oke. Coba lagi Mbak Elza, silakan Mbak Elza. Halo Teh. Coba langsung Mbak Elza, coba. Oke, saya tanya aja nih ya langsung ya. Jadi apa namanya, gimana nih Teh kabarnya, baik nggak? Sama kabar keluarganya juga, insya Allah baik ya. Alhamdulillah Teteh. Nah nih, jadi kita punya aura yang sangat-sangat positif nih, bahkan dari apa namanya, dari layar aja positifnya kayak nih. Jadi semangat juga, dan momen sama kita sih caranya membuat aura kita tuh positif, jadi sehingga kita juga bisa menyenangkan bagi orang lain gitu. Karena Teteh aja nih punya nih aura positif, bikin saya ini pengen berbuat baik nih kepada orang, dan pengen juga nih punya aura positif, sehingga apa namanya, orang lain tuh suaranya hilang. Putus ya. Oke, menghilang nih Mbak Elza nih kayaknya. Ya, tapi tadi ketangkep Teh, nggak apa-apa. Jadi bagaimana memunculkan aura positif gitu kan ya?
Iya, jadi gini Teh, kalau aura positif itu selalu didatangkan dari hati yang positif. Hati yang positif didatangkan dari lingkungan yang positif juga. Jadi, bagaimana kemudian kita selalu bahagia, selalu terlihat ceria, itu adalah bagaimana kita menghadapi juga respon kita terkait dengan lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya Teteh pengen, aku pengen kelihatan bahagia, ya nggak bisa kalau kita juga hanya memaksakan diri gitu ya, hanya menutup-nutupi apa yang ada dalam hati gitu. Tapi memang harus dibuat bahagia aja. Jadi kalau orang nanya, Bu Cinta punya masalah? Ya punya gitu. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi masalah itu berat nggak buat Bu Cinta? Buat saya, semua masalah itu ya berat nggak berat harus dihadapi. Jadi jangan dianggap berat gitu. Pastikan bahwa kita akan sanggup untuk mengatasinya gitu. Jadi buat saya semua yang akan dihadapi adalah tantangan. Dan itulah kenapa kemudian itu perlu diasah bagaimana kita menghadapi berbagai kondisi yang ada, bagaimana respon kita terkait dengan sesuatu. Dulu saya ini orangnya sangat ekspresif gitu, senang, gitu, sedih, gitu ya, marah, gitu, ekspresif sekali. Tapi kemudian waktu menunjukkan kepada saya, pengalaman menunjukkan kepada saya bahwa ternyata terlalu responsif seperti itu pun tidak bagus gitu, karena jangan-jangan itu hanya perasaan kita aja gitu. Kita kok jadi kesel banget sama orang, padahal ternyata nggak gitu kok maksudnya gitu ya. Nah sehingga saya berusaha untuk tadi menahan diri dulu. Jadi kalau kita mau misalnya ada sesuatu yang bikin kita marah sekalipun, kita tahan dulu gitu. Cek dulu, ini tuh bener nggak? Jangan-jangan kita marah konyol nih. Nggak ada itu sebetulnya latar belakang sebetulnya misalnya. Jadi semua tidak dilakukan tergesa-gesa gitu. Respon kita itu delay dulu sebentar sebelum kita melakukan sesuatu. Nah sehingga kita selalu berada dalam hati yang bahagia. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan lingkungannya harus positif. Saya itu alhamdulillah orang-orang sekeliling saya itu orangnya yang juga bahagia gitu. Jadi kenapa saya gini, ada orang yang banyak banget Bu Cinta, saya mau dong jadi ajudan Bu Cinta, jadi asisten Bu Cinta dan lain-lain. Syaratnya apa? Sebenarnya syaratnya mah gampang. Kamu harus jadi orang yang ceria ya. Dan yang kedua, kamu dapat dipercaya, udah itu aja. Nah, jadi nggak susah sebetulnya. Nah, pada saat menjadi ceria itu tidak mudah karena ternyata orang akan kaget gitu. Ternyata jadi Bu Cinta ini tidak mudah gitu. Kalau orang yang baru kenal, baru masuk ke dalam kehidupan kami, contohlah Kang Emil itu kan sekarang punya program namanya ajudan milenial ya. Okay. Kadang-kadang mereka kaget juga lihat tensi pekerjaan gitu ya. Terus Kang Emil kan harus berpikir cepat, bekerja cepat gitu, memutuskan dengan cepat, itu kaget gitu. Nah, buat orang-orang tertentu ya kaget juga gitu. Belum lagi kan saya dengan Kak Emil tuh orangnya spontan. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang gini. Kalau seandainya ada orang yang gini kan, Bu Cinta kenapa sih marah ya sama saya gitu? Nggak mungkin. Kalau saya marah saya akan ngomong sama orangnya gitu. Jadi jangan berandai-andai. Bu Cinta marah ya sama saya, tapi nggak mau ngomong, nggak mungkin, karena saya itu orangnya langsung bicara gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di hati, saya akan sampaikan, karena dalam kondisi yang saya juga mungkin dalam keadaan yang tidak terlalu emosi dan lain-lain saya sampaikan. Nah seperti itu. Nah jadi menurut saya teh aura mah bagaimana hati dan bagaimana lingkungan. Tapi saya yakin semua orang bisa untuk membangun lingkungan itu sendiri karena itu mah kita yang menciptakan. Ya, Nuhun. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin hampir mirip ya, bagaimana tips tadi mungkin mengelola emosi dan segala macam ya Teh ya, ada juga. Nah ini yang selanjutnya ada Isdian Kemala dari Jambi Teh. Mbak Isdian, mau saya bacakan atau mau tanya sendiri? Saya bacakan aja ya. Tadi mintanya dibacakan. Oke. Mbak Dian dari Jambi ini ada 2 pertanyaannya, tapi saya ambil yang kedua nih ya Mbak Dian. Resiko terbesar apa yang pernah Teh Cinta ambil dalam menjalankan peran sebagai ibu dan juga public figure? Resiko apa yang pernah diambil? Keputusan ya? Yang pernah diambil. Keputusan terberat dalam hidup apa ya? Nggak ada. Tapi saya pernah merasa galau, yang pada akhirnya ya sudah udah kecemplung gitu ya. Dulu saya galau mau ngambil lagi sekolah apa enggak gitu, di tengah kesibukan saya yang luar biasa. Istilahnya saya sempat kekosehan gitu,
aduh Gusti gitu gitu. Jadi buat saya mengambil keputusan ngambil S3 itu berat buat saya dengan kesibukan saya seperti sekarang. Saya harus berhadapan dengan 27 kota kabupaten, dengan jejaring 17 organisasi. Saya juga ya sibuk sana sini lah ya gitu. Saya juga masih punya tanggung jawab ngurus perusahaan gitu. Itu yang terberat buat saya gitu. Tapi meskipun terengah-engah gitu, repot minta ampun mana ke Jatinangor gitu kan ya. Uh, Alhamdulillah step by step bisa dilalui gitu. Nah, dan selalu Kang Emil mengatakan pada saya bahwa dia percaya sama saya gitu. Itulah kenapa Kang Emil selalu mendorong dengan kata-kata aja sudah cukup. Jadi selalu bilang gini, ah Bu Cinta, dia makanya di rumah ya Bu Cinta. Ah Bu Cinta mah gak ada yang gak bisa gitu. Teteh, nah menurut Teteh lagi, Teteh pasti bisa. Semua Teteh pasti bisa. Jadi apapun. Nah, oh ya ada satu saya ingat. Jadi saya pernah nih kejadian dulu, saya mengalami situasi yang menurut saya berat, itu adalah pada saat saya dibully. Dibulinya oleh cyber army yang saya nggak ngerti lah gitu. Pada masa kampanye Teh, biasalah ya seperti itu. Jadi sebetulnya arahannya ke Kang Emil, tapi karena saya juga dianggap rada berbahaya gitu ya dalam mengumpulkan suara untuk Kang Emil, jadi saya pun diserang gitu ya. Tapi diserangnya oleh jutaan orang melalui cyber gitu. Saya agak kaget sampai saya berhenti dulu untuk menggunakan media sosial selama beberapa waktu gitu. Jadi pada waktu itu hanya gara-gara kan pemilihan presiden nih. Pemilihan presiden saya cuma bilang gitu di media sosial. Maksudnya sih niatnya untuk menurunkan tensi supaya nggak pada ngambek gitu. Saya cuma bilang, saya kenal kok sama istrinya. Saya kenal baik dengan istrinya Pak Sandi gitu ya. Saya kenal baik, kenal baik dengan istrinya Pak Jokowi gitu ya. Nah, saya cuma bilang gitu tanpa dan saya juga pernah bertemu dan ngobrol langsung dengan istrinya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Tanpa saya menyebutkan saya pernah ngobrol dengan istrinya Pak Prabowo dan memang saya nggak kenal gitu dan saya nggak tahu. Hanya gara-gara itu Teh gitu. Itu yang namanya aduh saya dibully, nggak tahu itu oleh siapa, habis semua media sosial saya. Oh ini mak lampir itu, wah bahasa binatang, bahasa toilet semua masuk ke saya dan dipantul-pantul, di capture apa namanya postingan saya tuh gitulah ya. Saya sempat waktu itu gini, ya mungkin kena secara psikis, kena juga dan jadi saya tahu itu namanya cyberbullying itu seperti apa tuh saya tahu. Jadi kalau saya disuruh bicara tentang cyberbullying saya paham sekali itu. Nah jadi pada waktu dibulinya luar biasa, mungkin orang nggak mengalami, jadi nggak ngerti kayak biasa aja. Tapi ini betul terjadi. Jadi karena semua lini gitu ya, sepertinya mengarah ke saya dan bahasanya gitu, yang malampir lah ya, nenek apalah segala macam gitu. Nah terus sampai saya cerita ke kami sampai nangis. Saya bilang, ini kok gini amat sih sampai gemeteran gitu. Kang Emil juga pada waktu itu kan ya dia juga kelihatan khawatir. Dia cuma bilang gini, Teh, kalau seperti ini, teteh bisa kok menghadapi ini gitu. Caranya adalah stop dulu aja media sosial sampai reda semuanya gitu. Yang kedua, saya yakin teteh tadi sih yang pertama teteh pasti sanggup untuk mengatasi ini. Yang kedua, kalau teteh nggak sanggup berarti teteh tidak siap jadi istri gubernur gitu. Terus saya bilang, gimana sih? Ya sudah gitu. Terus akhirnya jadi semangat lagi gitu. Jadi kata-kata Kang Emil itu kadang-kadang membuat kita merasa bahwa oh iya ya kita bisa kok gitu. Nah ada satu quotes keren banget menurut saya yang selalu Kang Emil terapkan kepada anak-anak. Okay. Jadi quotes ini selalu diberikan pada saat anak-anak saya mengeluh gitu ya. Pada saat anak-anak merasa mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan. Quotes-nya itu adalah gini, musuhmu adalah dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya anak saya lagi mengeluh, Mama, aku nggak bisa gini, Papa aku nggak bisa, Sarah, quotes Papa apa? Oh iya, musuhmu adalah dirimu sendiri gitu. Jadi ternyata the power of words itu luar biasa. Ini betul terjadi Teh. Anak saya itu dulu anak saya ini yang kedua,
dia itu anaknya rada seniman gitu. Jadi gimana maunya dia. Gak bisa kalau misalnya kita suruh apa, nggak bisa. Dia itu dengan caranya sendiri lah begitu. Nah, pada satu masa kita tahu bahwa anak ini tuh levelnya ya rata-rata aja gitu, nggak pintar banget, nggak bodoh, nggak sedang aja gitu. Terus kemudian dia wah repot banget menghadapi waktu itu ujian kelas 3 ya, 3 SMP. Saya juga gagal, waduh ini gimana, ini anak saya juga rada nggak pede gitu ya dengan cara dia belajar, dengan cara dia ya kemudian apa ya melakukan banyak hal lah gitu. Tapi ternyata dengan the power of words gitu ya, dia menunjukkan tiba-tiba dia langsung set gitu kebalik, dia langsung bisa dapat matematika UN-nya tuh 100 gitu. Yang lain-lainnya 99, 98 gitu. Jadi pokoknya nilainya tuh tinggi banget. Saya sampai bingung, saya kenapa? Kan kata papa musuh Zara adalah diri Zara sendiri katanya. Jadi dia merubah diri dia untuk kemudian saya belajar karena ini musuh saya sendiri. Nah itu, jadi itu the power of words. Jadi saya kira memang penting sekali bagi kita semua untuk saling menyemangati begitu ya dimanapun kita berada bersama dengan anggota keluarga pada khususnya itu teh. Oke. Ini ada dari panjang ya ceritanya. Mas Deni Rahmat namanya. Ini mau tanya Bunda katanya, apakah ada media untuk menampung pemuda yang ingin berkarya tapi terhambat jenjang pendidikan? Katakanlah paling tinggi SMA atau SMK sederajat dari keluarga yang kurang mampu. Ada nggak sih sebenarnya Teh Cinta tempat untuk mereka bisa berkarya gitu dan menjadi produktif? Ada Teteh, jadi gini, makanya merapat ya kepada kami, saya di organisasi saya dan juga ada di dinas-dinas. Jadi banyak program ini khususnya untuk perempuan. Kalau perempuan kita punya namanya Koper Cinta Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita ya. Itu di 27 kota kabupaten, mereka dididik dulu, diberikan pembekalan gratis ya. Diberi kemampuan skill dari mulai menjahit, membuat produk dan lain sebagainya itu gratis. Tapi pada masa Covid kita akan switching, tadinya kan kita ke lapangan di 27 kota kabupaten. Sekarang tidak mungkin kan, jadi nanti kita kerjasama dengan TVRI dulu. Jadi ibu-ibu, teteh-teteh itu bisa belajar dari rumah. Tapi ini untuk perempuan. Nah, tapi untuk laki-laki gimana? Nah, kita banyak program sesungguhnya pelatihan banyak sekali. Nanti di sini juga ada Teh Frida dari Bogor ya. Banyak program-program pemerintah, termasuk di dalamnya adalah modal. Yang bisa dipergunakan. Masalahnya adalah informasi itu suka tidak sampai kepada masyarakat. Saya kadang-kadang suka ngenes gitu ya. Jadi gini, setiap kali kegiatan, kok orangnya ini lagi gitu ya. Emang orang Jawa Barat cuma segini gitu. Padahal programnya banyak, duitnya juga banyak. Saya sampaikan ada program namanya OPOP, One Pesantren, One Product. Itu pemenangnya aja bisa dapat 200 miliar. Maaf, 200 juta, maaf, 200 juta pemenangnya. Baru masuk ke finalis aja dapat 35 juta gitu untuk modal. Nah, tapi itu apa? Itu karena dapat informasi dari mulai pelatihan apa segala macam. Kita juga punya informasi yang namanya kredit mesra ya, masyarakat sejahtera. Ini dia 0% tanpa bunga, tanpa agunan. Itu ada melalui Bank BJB. Tapi itu ada di 27 kota kabupaten. Nah, tapi informasi ini saya tidak bisa sampaikan di sini. Nanti silakan menghubungi ke dinas terkait. Jadi di Indag ada, di KUK ada, di Disparbud banyak sekali informasi yang bisa didapatkan baik melalui pemerintah kota kabupaten maupun provinsi. Jadi jangan khawatir dan jangan galau, sesungguhnya begini, selama kita masih ada keinginan, pasti bisa lah. Sekarang begini, kalau ada orang yang bilang saya mau pengangguran karena menurut saya ya punten aja, itu karena keinginannya kurang kuat gitu. Karena motivasi diri kurang kuat. Sekarang mah dagang gorengan juga laku gitu. Sekarang mah jadi pengemudi transportasi online juga bisa gitu. Tapi kan harus ada kemauan gitu. Jadi saatnya bukan mengeluh sekarang, tapi saatnya adalah kita mencari cara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan informasi dulu tuh supaya kita berwawasan, juga nanti kita meningkatkan skill melalui pengetahuan dan juga pelatihan. Begitu Teteh. Mungkin jawabannya juga bisa untuk Mbak Nur Alifa ya, sama tanya tentang pesan untuk pemuda-pemuda nih Teh tadi ya. Sama ya Teh. Ya. Oke, kita
kita lanjut ke Mbak Margi Latifah. Ini mau tanya langsung dong katanya. Mana nih Mbak Margi? Silakan Mbak. Halo. Ya, aku mau nanya. Jadi gini Bu, aku sendiri kan sering ikut beberapa organisasi dan hal yang lainnya. Nah, selalu ngerasa kalau udahnya tuh kayak capek banget, terus kayak aduh udah deh nggak bisa. Begitu juga kayak kuliah gitu. Nah, mau dong motivasi dari Ibu gimana gitu biar secara dilihat Ibu kan aktif di berbagai organisasi dan apa sih kuliahnya juga sampai S3 gitu. Apa gitu yang membuat Ibu terus memotivasi Ibu buat aku bisa dan nggak ada kata buat capek kayak gitu sih. Makasih. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana memotivasi diri ya, Teh Marji. Saya senang kamu auranya juga kamu bagus, happy selalu. Iya Bu, emang rame aja gitu anaknya. Kamu satu ilmu sama saya berarti Teh Marji. Nah, ini kamu mahasiswa ya? Iya. Oke gini, ini mahasiswa memang sekarang lagi galau ya, karena apa? Aduh, aku kan biasa ke kampus gitu, banyak kegiatan, banyak kuliah, banyak organisasi, ketemu teman, kongko-kongko. Aduh sekarang harus di rumah, dipaksa harus mager gitu. Nah, iya. Sulit sekali kan? Sulit sekali kayak gitu. Tapi gini Teh, bagaimana kemudian kita, saya lebih mengarahkan Teteh untuk selalu positif dulu aja Teh. Jadi gini, dengan jiwa tadi Teteh kan tentang organisasi, biasanya itu jiwa kepeduliannya juga tinggi. Jadi menurut saya bikin kegiatan-kegiatan bersama teman-teman terkait dengan kegiatan yang bersifat sosial gitu. Supaya kita juga nggak jenuh, karena kalau di rumah terus ya paling nungguin kuliah, aduh bosannya luar biasa. Nah, tapi kegiatan-kegiatan sosial itu tidak harus selalu turun ke lapangan ya kan? Bahwa saat ini memang yang paling senang itu turun ke lapangan, bantu ada bencana, bantu kita bagiin masker, bantu kita sebarin sembako atau apapun gitu. Itu memang keren, tetapi lihat dulu sekali lagi terkait dengan satu wilayah, apakah dia zonanya seperti apa. Kalau agak berbahaya, lakukan kreativitas. Kreativitasnya bisa dengan cara kita berbagi inspirasi dengan teman-teman, bikin komunitas-komunitas kreatif yang bisa berbagi info melalui jejaring teknologi informasi seperti saat ini, gitu kan? Jadi gimana? Misalnya kamu kayak ini ada beberapa teman-teman juga yang bikin kayak semacam kumpul bersama gitu ya, tapi melalui media yang jarak jauh seperti ini, mereka saling menunjukkan kebutuhan masing-masing gitu. Kadang-kadang ya seriusan gitu, misalnya kita cara membuat apa gitu, yang perempuan ada yang bikin kue, ada yang bikin roti, ada yang bikin kerajinan tangan gitu, yang laki-laki ada yang bermain musik, keren, apapun bisa. Kita pertemanan jadi bertambah gitu ya, tapi kita juga nggak bete gitu, nggak bosen. Nah, jadi menurut saya gini Teh, yang paling penting adalah kreativitas. Jadi kegiatan tidak boleh menjadi terhambat dengan sangat drastis begitu karena kondisi COVID-19. Dan terutama tadi saya juga senang kalau Teteh kan orangnya happy ya. Mudah-mudahan juga orang di sekeliling Teteh ya nanti yang ngobrol sama Teteh juga ikut happy, kan itu juga menurut saya lumayan itu Teh amal ibadah gitu. Makasih ya. Ini punten sekali saya ada acara lagi Teh Obi. Nah jadi Teh Farah. Saya ada acara lagi, ada pelantikan. Saya boleh sebentar punya waktunya 1 menit aja. Ya. Teh Cinta akan ada satu kenang-kenangan Teh. Ada kenang-kenangan ini dari Raw Plus Honey. Ini adalah madu Teh, produk madu yang sangat insya Allah bermanfaat nih Teh ya buat Teh Cinta dan keluarga. Ini dari teman-teman di Raw Plus Madu, ada 3 varian, dan juga tadi Teteh kami akan juga mendapatkan masker Teh Leni Rafael juga. Oke. Terima kasih banyak. Ini ada 3 varian, ada yang Black Forest namanya, ada yang Kaliandra, juga Metaflora. Itu madu maksudnya? Madu, dan ini madu ada Black Forest segala? Itu namanya Organic Black Forest, jadi madu hutan. Nah, nanti dikirim nih Teh ya, siap. Ya, itu kreativitas luar biasa ya. Terima kasih banyak, ini sudah sangat mencerahkan. Teman-teman, sahabat-sahabat Farah yang tadi sudah bertanya tapi belum bisa kami tayangkan, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan semoga apa yang tadi sudah kita bicarakan, bincang-bincang santai kita menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Teh Cinta,
Selamat beraktivitas. Salam untuk Kang Emil dan keluarga. Terima kasih. Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zoom Talk Farah.id berikutnya. Terima kasih.